Aku bakal bocorin semuanya sekarang. Hai teman-teman, gimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja dan sehat semuanya ya. Di video kali ini aku mau bahas topik yang mungkin jarang banget dibahas. Bahkan sama kita sebagai laki-laki jarang banget kita obrolin, jarang banget kita bahas di manapun gitu ya. Dan seperti yang kita tahu semua, laki-laki itu sering dipandang sebagai sosok yang kuat, nggak gampang nangis, dan sosok yang selalu bisa diandalkan gitu kan. Tapi pernah nggak kalian kayak mikir, atau pernah nggak sih kalian coba denger apa yang sebenarnya yang dirasakan sama kita sebagai laki-laki gitu, yang kelihatannya kuat, yang kelihatannya bisa selalu diandalkan. Ya, kali ini aku mau kasih sedikit bocoran tentang apa sih yang dirasakan laki-laki, mulai dari rasa takut, stres, dan ketakutan terbesar mereka dalam kehidupan itu apa? Aku bakal bocorin semuanya sekarang. Ya, seperti kalian tahu kan, laki-laki juga manusia biasa sama kayak perempuan. Hanya bedanya kita adalah sosok yang memimpin gitu kan di dalam sebuah rumah tangga atau keluarga. Bahkan dari dulu perspektif laki-laki itu dipandang sesuatu yang kuat. Ya, leadership gitu kan, pemimpin. Tapi ya secara nggak langsung kalian juga harus tahu kalau laki-laki juga manusia biasa yang punya banyak tekanan dan kekhawatiran. Oke, bocoran pertama nih yang mau aku kasih tahu ke kalian. Laki-laki itu gampang banget stres kalau udah berkaitan sama yang namanya keluarga. Jadi pertama, mungkin banyak yang nggak tahu kan kalau laki-laki seringkali lebih ngerasain stres tuh ketika mikirin keluarganya dibandingkan mikirin dirinya sendiri gitu. Mereka tuh lebih khawatir soal gimana cara menjaga kebahagiaan istrinya, anak-anaknya, bahkan orang tuanya. Dan mereka tuh akan selalu memastikan istri dan anak-anaknya tuh punya hidup yang nyaman. Ya, misalnya ketika ada masalah keuangan di dalam sebuah keluarga, laki-laki sering merasa bahwa semua itu tanggung jawab gua, semua itu ada di pundak gua gitu kan. Dan gimana caranya gua harus bisa nih mencukupi semua kebutuhan keluarga gua tanpa bikin mereka khawatir. Ya, mereka itu istri dan anaknya ya pasti. Dan ada contoh kasusnya. Contoh kasusnya tuh ada seorang suami yang bekerja dari pagi sampai malam, bahkan 2 shift sehari hanya untuk memastikan bahwa anak-anaknya tuh bisa sekolah dengan layak gitu. Bisa ngerasain apa yang dirasakan oleh anak-anak yang lain, bahagia ceria pada masa kanak-kanaknya. Dia tuh rela motong budget pribadinya yang seharusnya bisa dipakai untuk uang makan siang, sarapan atau makan malam, atau untuk membeli barang yang sebenarnya dia inginkan gitu kan. Dan mereka lebih kayak mengutamakan yang penting keluarga gue cukup dulu deh, gue sendiri nanti aja, gampang. Itu laki-laki. Ya, this is a fact. Nyatanya seperti itu, faktanya seperti itu, dan kita nggak bisa pungkiri itu. Lalu bocoran yang kedua, ketakutan
akan kehilangan pasangan. Dan mungkin jarang kalian tahu ya, banyak laki-laki yang takut kalau pasangannya tuh meninggalkan dia. Ini bukan cuma soal cemburu ya, tapi lebih ke rasa takut tidak bisa memenuhi harapan pasangannya, baik secara ekonomi ataupun waktu. Yang pasti tuh waktu sih. Misalnya ya, seorang suami yang harus bekerja jauh dari rumah, dia akan selalu khawatir apakah pasangannya masih bisa merasakan kehadirannya, walaupun mereka tuh terpisah oleh jarak yang jauh banget. Dan akhirnya mengorbankan waktu untuk selalu bertemu. Pada contoh kasus di bocoran yang kedua ini, misalnya seorang laki-laki yang harus merantau demi pekerjaan, dia tahu penghasilannya tuh cukup untuk keluarganya. Tapi waktunya bersama istri, bersama anaknya tuh jadi semakin sedikit. Ketakutan terbesarnya adalah saat sang istri mulai merasa kesepian dan mencari kebahagiaan di tempat lain. Bagi dia itu adalah momok yang akan selalu menghantuinya. Mungkin kalian pernah melihat laki-laki yang setiap kali libur gitu langsung pulang ke rumah, bus. Walaupun jauh jaraknya, dia lebih kayak, wih, waktunya weekend nih, gue bisa langsung balik, cus, pulang ketemu anak istrinya. Rumah yang dituju tuh kayak sebuah impian seorang laki-laki sebenarnya. Dia akan melakukan apa aja lah untuk memastikan istrinya tahu bahwa meskipun jarak memisahkan mereka, hatinya tetap ada di rumah. Dia takut kalau sang istri merasa diabaikan dan akhirnya meninggalkannya, padahal dia sudah berusaha sekuat tenaga gitu kan untuk selalu ada untuk keluarganya. Ya, begitulah. Itulah pengorbanan seorang laki-laki. Ada rasa takut yang mungkin kalian semua belum tahu sampai saat ini dan baru tahu sekarang. Kemudian ada lagi nih bocoran yang ketiga ya. Laki-laki itu nggak terlalu peduli sama kesehatan mereka sendiri. Kita laki-laki tuh seringkali kayak nggak terlalu peduli sama kesehatan kita sendiri tuh kenapa coba? Karena kita lebih fokus untuk memastikan bahwa kebutuhan keluarga dan pasangan kita tuh terpenuhi, meskipun harus mengorbankan kesehatan kita sebagai laki-laki. Ini mungkin kayaknya terdengar klise ya, tapi banyak laki-laki yang emang rela gitu buat kurang tidur, kurang makan, dan gak punya waktu untuk olahraga, hanya demi bisa bekerja lebih banyak dan lebih keras lagi untuk keluarganya. Contoh kasusnya ya, ada seorang keluarga, seorang ayah yang selalu mengutamakan kebutuhan keluarganya. Dia bahkan gak pernah absen ke kantor. Walaupun sedang tidak enak badan, dia berpikir selama gue masih bisa berdiri, gue harus kerja. Kalau enggak, siapa nih yang akan ngebiayain keluarga gue? Dia akan terus bekerja, mengabaikan tanda-tanda sakit yang sebenarnya sudah jelas gitu kan. Terlihat kalau dia harus istirahat lah sejenak. Tapi coba deh, kalian bayangkan seorang laki-laki yang sering bekerja lembur hingga larut malam gitu, pulang hanya untuk tidur sebentar, lalu kembali bekerja lagi. Dia tuh ngerasa selama bisa menafkahi keluarganya, kesehatan dirinya sendiri udah gak penting lagi. Dan ketika semuanya terlambat, dia baru sadar bahwa dia sudah mengorbankan terlalu banyak waktu, kesehatan, apapun lah. Ya, masuk ke bocoran yang keempat. Laki-laki tuh gengsi buat cerita masalah yang dihadapi. Seringkali ya kita sebagai laki-laki tuh
yang paling sering kita hadapi itu adalah gengsi untuk cerita masalah apapun yang kita punya ke keluarga kita, ke pasangan kita. Karena kita tuh kayak apa ya, kalau misalkan kita cerita, takutnya malah jadi ngebebanin mereka, takutnya jadi beban untuk pasangan kita. Itu tuh yang ada di otak laki-laki. Makanya kita tuh sebagai laki-laki kayaknya lebih banyak diem, lebih banyak memendam masalah kita sendiri ketimbang kita sharing ke keluarga kita, ke pasangan kita. Walaupun itu membuat kita merasa sangat tertekan, ya kita akan tetap telan itu sendirian. Itulah masalah laki-laki. Dan itu bocoran untuk kalian perempuan, para pasangan sebagai istri. Kalian juga harus tahu dan harus mengerti sih nantinya ketika sudah melihat video ini. Ya, nih aku kasih contohnya ya. Contoh kasusnya itu adalah ada seorang laki-laki yang sedang menghadapi masalah keuangan yang sangat besar. Mungkin dia sedang terlilit hutang atau mengalami penurunan penghasilan gitu kan. Tapi dia nggak akan cerita ke istrinya, ke pasangannya. Karena dia nggak mau istrinya tuh jadi cemas atau khawatir akan gimana keluarga kita nanti. Dia lebih memilih menyelesaikannya sendiri, memutar otak mencari cara, meskipun itu membuatnya sangat tertekan gitu kan. Ya itulah, laki-laki emang begitu, egois. Dibilang egois, tapi gimana ya egoisnya kita ini ya untuk kepentingan kalian sebenarnya. Ya kalian bayangkanlah, ketika kita harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik aja di rumah, meskipun di dalam hati kita bergumul dengan berbagai masalah yang berat, kita tuh tetap lebih memilih untuk coba gue cari solusinya dulu sendiri. Karena kita takut jika kita cerita, orang yang kita sayangi itu malah ikut merasa terbebani nanti. Ya, kalian paham lah ya. Seharusnya kalian paham lah. Kemudian yang kelima, bocoran yang kelima. Kita laki-laki itu mengutamakan kebahagiaan orang lain. Maksudnya orang lain tuh ya keluarga, pasangan, anak, orang tua gitu, bukan orang lain yang bukan orang yang kita tidak kenal ya. Ya, seringkali emang kita sebagai laki-laki tuh lebih pentingin kebahagiaan keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, dibandingkan untuk mikirin kebahagiaannya kita sendiri kan. Kita rela lah, kita tuh rela ngorbanin apapun asal orang-orang yang kita cintai itu bisa bahagia, bisa ngerasain nyaman, deket sama pasangannya, deket sama kita sebagai suaminya. Contoh kasusnya, kalian bayangkan seorang ayah yang selalu menomorduakan dirinya. Ketika anaknya ingin sesuatu yang mahal, dia rela tuh ngurangin jatah pribadinya, bahkan rela berhemat selama berbulan-bulan hanya untuk bisa membelikan barang yang anaknya inginkan. Dia merasa bahwa kebahagiaan keluarganya adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup dia. Dan seringkali kita sebagai laki-laki bahkan tidak sempat memikirkan apa yang kita inginkan dan kita butuhkan. Karena fokus kita adalah memenuhi keinginan keluarga kita dulu. Kita merasa bahwa selama keluarga kita bahagia, semua jerih payah dan pengorbanan itu sepadan. Yes, itu. Dan bocoran yang keenam, kita akan ngerasa hancur
ketika kita mengusahakan semuanya sendirian. Maksudnya apa? Oke, gini. Ini adalah bocoran yang terakhir yang kalian harus tahu. Hancurnya seorang laki-laki ketika kita merasa bahwa semua yang kita lakukan itu sia-sia. Ketika semua pengorbanan yang kita lakukan tidak dihargai, atau bahkan ditinggalkan begitu saja oleh keluarga atau pasangan kita. Ini adalah saat-saat di mana seorang laki-laki bisa benar-benar ngerasain yang namanya hancur. Dan contoh kasusnya ya, ada seorang suami yang sudah berusaha keras untuk memberikan yang terbaik untuk keluarganya, untuk istrinya dan anaknya. Dia bekerja tanpa henti, mengorbankan waktu dan tenaganya, tapi pada akhirnya dia ditinggalkan oleh pasangannya yang dianggap tidak cukup. Baginya tuh, wah, itu pukulan yang paling berat yang pernah dia terima. Dan coba aja kalian bayangkan betapa hancurnya hati seorang laki-laki ketika dia merasa telah mengorbankan segalanya, tapi pengorbanannya itu dianggap tidak berarti. Dia merasa sendiri, terpuruk, dan bingung apalagi yang harus dia lakukan. Disitulah laki-laki bisa merasa sangat hancur. Dan tujuan video ini dibuat itu supaya kita, laki-laki, itu jangan terlalu keras sama diri sendiri. Dan kita juga harus ingat, kita ini berhak untuk bahagia, berhak untuk istirahat, dan yang terpenting berhak untuk didengar gitu. Dan buat para pasangan, keluarga, dan teman, jangan pernah lupa untuk selalu kasih kita tuh support, dukungan. Karena di balik setiap laki-laki yang kuat tuh ada hati yang juga bisa rapuh, sama kayak kalian perempuan. Jadi yuk saling support, saling mengerti, dan semoga kita bisa saling memahami. Dan kayaknya itu aja video yang bisa aku buat hari ini. Dan jika teman-teman suka sama videonya, jangan lupa buat like videonya, terus komen di kolom komentar jika video ini relate buat kalian. Jika kalian setuju dengan video ini, share juga ke teman-teman kalian, terutama pasangan kalian, istri kalian, perempuan-perempuan di luar sana, biar mereka tahu kalau laki-laki itu sebenarnya kayak gini loh. Jadi kita bisa saling support, kita bisa saling mengerti satu sama lain. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube aku supaya kalian gak ketinggalan video-video aku nanti yang lainnya. Kayaknya itu aja. Terima kasih semuanya sudah nonton. Dan bye.